semua, selamat datang di podcast sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah negara yang dimana negara tersebut menjadi rumah bagi pegunungan tertinggi di dunia, yaitu negara Nepal. Membahas tentang negara Nepal, pasti teman-teman teringat dengan Gunung Everest. Tapi bukan hanya tentang itu, Nepal itu juga menyimpan banyak sejarah panjang. Untuk itu, mari teman-teman simak video selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dela sebagai moderator dan di sini ada narasumber kita, yaitu ada Kakak Yani, Kakak Roy, dan Kakak Eti. Halo. Halo. A few moments later. Jadi baik, di sini kita akan mencari tahu negara Nepal lebih dalam. Menurut Kakak Yani, letak geografis dari negara Nepal itu seperti apa? Kalau berbicara soal letak geografis, negara Nepal yang beribu kota Kathmandu ini dia berada di kawasan Asia Selatan. Negara Nepal juga dia berada di tengah-tengah dua negara besar, yaitu negara India di bagian selatan, serta negara Cina itu dia di bagian utara. Nah, kalau berbicara soal iklim juga, iklim di negara Nepal itu dia beragam. Dia beragam sesuai dengan pembagian wilayah. Nah, kalau soal pembagian wilayah ini, dia ada tiga, yaitu yang pertama itu dataran rendah atau terai, itu dia beriklim subtropis. Kalau perbukitan tengah itu dia beriklim sedang, serta wilayah yang ketiga itu pegunungan Himalaya, itu dia beriklim dingin karena di sana itu selalu turun salju. Nah, ada juga musim di negara Nepal itu ada musim dingin, musim hujan, musim panas, musim semi, serta musim kemarau. Seperti itu. Kalau letak negara Nepal, kalau luas wilayah Nepal itu sekitar 147.516 km persegi. Nah, itu secara garis besar letak geografis dari negara Nepal seperti itu. Itu pasti jumlah penduduknya itu banyak. Iya, kalau soal jumlah penduduk itu sekitar 37 juta jiwa penduduk. Banyak. Menurut Kakak Yani, di sini agama mereka di sana tuh seperti apa? Oh, kalau soal agama itu mayoritas di sana itu mayoritas agamanya Hindu. Namun masih ada agama-agama lain yang mereka anuti seperti agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, dan agama Kirat. Nah, kalau agama Kirat itu adalah agama asli dari agama asli setempat, agama asli tempat wilayah Nepal itu seperti itu. Kalau bahasa mereka di sana pasti dari sananya ya. Oh iya, kalau bahasa Nepal itu bahasa utamanya bahasa Nepal atau bahasa Nepali. Terus ada sekitar 120 bahasa daerah juga yang mereka pakai. Kalau bahasa daerahnya itu berbeda-beda sesuai dengan tempat masing-masing seperti itu. Lumayan banyak ya. Iya, juga ada masyarakat Nepal ini dia sebagian besar itu pekerjaannya sebagai seorang petani karena di wilayah-wilayah dataran rendah dengan perbukitan tengah itu mereka pakai untuk lahan pertanian seperti itu. Kalau etnis di sana? Soal etnis itu ada sekitar 7 etnis di wilayah itu Nepal. Seperti etnis Chetri, etnis Bahun, etnis Magar, etnis Tamang, dan etnis Tewar seperti itu. Jadi seperti itu ya etnisnya. Ada berapa tadi? Ada 7 suku atau 7 etnis dalam. Di sini kita lebih banyak berarti. Ya, Indonesia itu lebih banyak sukunya daripada negara Nepal. Jadi seperti itu ya Kakak Ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan bertanya ke kakak narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kakak Roy. Menurut Kakak Roy, sejarah negara Nepal itu seperti apa? Baik, jika kita berbicara tentang sejarah di Nepal ya, mulai dari masa kunonya itu. Awal peradaban manusia di Nepal itu adanya di lembah Kathmandu yang sekarang menjadi ibu kota negara Nepal, yaitu kota Kathmandu. Lalu dinasti pertama yang ada di Nepal itu dinasti Kirat. Dinasti Kirat ini dinasti pertama yang didirikan oleh orang-orang di sekitar situ. Lalu
ada dinasti kedua. Dinasti kedua itu Lichavi. Lichavi, yang Lichavi atau Lichiva kalau tidak salah ya, maaf kalau ada salah penyebutan nama. Merupakan ini dinasti kedua di sana. Dinasti ini lebih modern dari dinasti Kirat karena mereka mulai belajar tentang teknologi dan banyak orang-orang pendatang yang membawa struktur pemerintahan, sistem perdagangan dan sistem ya pokoknya banyak hal-hal baru yang mereka pelajari. Lalu masyarakat dari dinasti Kirat itu mulai lebih tertarik dengan keseharian atau pekerjaan atau apapun itu yang ada di dinasti Lichavi itu. Lalu mereka pindah lah, dan memang ada beberapa faktor internal di dinasti tersebut yang menyebabkan masyarakatnya pindah ke dinasti baru itu. Lalu dinasti ketiga itu ada dinasti Mala. Dinasti Mala ini lebih maju dari kedua dinasti tadi. Dia lebih maju karena di sana sistem seni dan ini arsitekturnya mereka sudah pelajari lebih dalam lagi, dan mereka itu sudah mulai berlomba-lomba lah dari ini dinasti Kira, dinasti Lichavi dan dinasti Mala ini. Mereka mulai berlomba-lomba untuk membuat karya seni dan istilahnya pamer lah begitu. Mereka mau memamerkan hasil karya mereka dan menunjukkan siapapun yang paling bagus. Nah, karena hal tersebut lah mereka mulai bentrok karena ada ya ketidaksamaan pendapat lah, karena maunya punya mereka lebih bagus lah. Ini ya tau lah kalau pamer itu ya begitu. Karena bentrok tersebut yang awalnya mereka ada kerjasama, makin kesini mereka mulai renggang lah, tidak mau lagi bekerja sama karena hal tersebut. Lalu terpecah belah, kan sudah ada 3 dinasti toh, jadi mereka mulai berdiri sendiri-sendiri, tidak mau membantu satu sama lain lagi. Lalu ada satu raja satu raja yang gemas dan tidak suka lah dengan perpecahan kerajaan-kerajaan tersebut. Lalu beliau berusaha untuk menyatukan kembali kerajaan-kerajaan tersebut, dan ya kembali akur lah. Lalu beberapa tahun atau abad kemudian ada ketiga dinasti atau kerajaan tersebut mulai bubar karena ada beberapa faktor dari dalam kerajaan maupun dari luar. Lalu ketika sudah bubar, raja tersebut, Raja Prithvi, pokoknya Raja Prithvi mulai membangun satu dinasti baru, yaitu dinasti Shah. Dinasti Shah ini merupakan perkumpulan dari dinasti pertama tadi, dinasti kedua, dan dinasti ketiga yang sudah bubar tadi. Ya, merupakan hasil gabungan dari ketiga dinasti tersebut lah, menjadi satu dinasti yang baru, lebih modern dan lebih terstruktur lagi pemerintahannya. Seperti itu. Jadi bentuk pemerintahan mereka itu seperti apa? Bentuk pemerintahan mungkin republiko atau kalau bentuk pemerintahan mereka pada waktu itu kan masih sistem kerajaan dinasti, jadi ya bisa dibilang mirip-mirip seperti monarki lah. Ya, berarti masih itu monarki. Ya, monarki. Saya kira republik. Tidak, kan kerajaan itu monarki. Peristiwa penting yang terjadi di negara Nepal itu peristiwa apa saja? Kalau kita berbicara tentang peristiwa itu penting, itu ada yang pertama ada peristiwa lahirnya Siddhartha Gautama. Beliau merupakan pendiri agama Buddha. Ya. Lalu peristiwa kedua itu ada penyatuan atau gabungan dari dinasti-dinasti yang runtuh, dinasti Kira, dinasti Lichavi dan dinasti Mala, disatukan oleh Prithvi Naraya Shah. Ya. Lalu peristiwa yang ketiga itu ada perang antara Inggris, bukan perang sih, lebih ke perebutan wilayah antara Inggris dan Nepal. Namun karena ya ada lawanan dari Nepal, jadi tentara Inggris tidak mengambil sepenuhnya wilayah Nepal, ya seperti itu, hanya mengambil sedikit saja, tapi tidak semuanya, seperti itu. Lalu peristiwa yang ketiga itu ada peristiwa pada 2001 itu ada
putra mahkota atau anak dari raja yang membunuh atau menghabisi nyawa sekeluarga kerajaan karena ya tidak direstui, karena beliau ingin menikah dengan sang kekasih tapi tidak direstui oleh keluarga, jadi beliau menghabisi sekeluarga yang ada di kerajaan tersebut. Ya, lalu peristiwa penting berikutnya itu ada penghapusan monarki pada tahun 2008. Penghapusan monarki itu dilakukan pada tahun 2008 setelah paman dari putra mahkota tersebut yang menggantikan. Lalu pada 2008 itu mungkin masyarakat tidak lagi percaya dengan sistem pemerintahan yang ada dan pemerintahan yang ada, karena di sana juga politiknya lumayan ya kacau lah, seperti negara kita. Pada 2008 itu dihapuskan sistem pemerintahan monarki karena masyarakat tidak lagi percayalah dengan pemerintahan yang ada, karena sudah mulai ada konflik-konflik internal dari dalam negara seperti itu. Lalu digantikan sistem republik yang masih digunakan hingga sekarang seperti itu. Menurut Kakak Roy ya, tokoh penting di negara Nepal itu siapa-siapa saja? Mungkin yang tadi Ya, kalau berbicara soal tokoh penting yang ada di Nepal itu, yang pertama mungkin kita harus selalu mengingat Siddhartha Gautama ya, karena beliau itu merupakan pendiri agama Buddha. Beliau itu sangat berperan penting di sana karena pendiri agama Buddha, dan di sana juga sebagian masyarakatnya menggunakan agama Buddha. Ya, meskipun mayoritasnya tetap Hindu ya. Lalu tokoh penting yang kedua itu ada Prithvi Narayan Shah. Beliau yang menggabungkan 3 dinasti yang runtuh tadi, yang dinasti Kirat, dinasti Lichavi, dan dinasti Malla. Ya. Lalu tokoh penting yang ketiga itu ada raja pendiri dinasti kedua tadi, ada dinasti Lichavi itu didirikan oleh Raja Mahadewa ya. Lalu kalau dinasti pertama itu ada dinasti Kirat, itu didirikan oleh Yalambar ya. Yalambar, beliau itu merupakan tokoh penting karena pada zaman tersebut beliau didorong oleh masyarakat sekitar untuk membangun sebuah kerajaan untuk melindungi wilayah mereka dari orang-orang yang dari luar yang ingin datang dan musuh-musuh lah itu. mungkin hanya itu atau ada Ya, tambahan? kalau dari saya mungkin hanya itu saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan bertanya-tanya ya kepada kakak narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kakak Eti di sini. Menurut Kakak Eti ya, warisan yang ada di negara Nepal itu warisan apa saja? Mungkin warisan yang ada di negara Nepal itu seperti kalender ya, di mana kalender itu adalah warisan budaya turun temurun dari nenek moyang negara Nepal mungkin ya. Mungkin sekarang Nepal itu negara Nepal itu memasuki tahun 2083 karena mereka menggunakan kalender tradisional gitu. Itu mempunyai perbedaan dengan kita karena Indonesia itu memasuki tahun 2026 ya, karena kita menggunakan kalender Masehi gitu. Kalender negara Nepal juga memiliki 2 hubungan gitu. Hubungan apa saja ya? Mungkin hubungan yang pertama itu hubungan dengan manusia, di mana masyarakat Nepal menggunakan kalender itu sebagai administrasi pemerintah, penggunaan waktu festival, untuk kegunaan agama, kegiatan pertanian, dan masyarakat Nepal juga menggunakan kalender itu sebagai dominan, sebagai pedoman di mana menentukan hari-hari baik di masyarakat sekitar. Jadi begitu. mereka percaya ya? Ya, percaya gitu. Terus hubungan yang kedua itu Hubungan yang kedua tuh karena tadi adalah warisan budaya, dia mempunyai hubungan erat dengan alam, di mana masyarakat Nepal menggunakan kalender itu sebagai pengamatan terhadap matahari, bulan, dan perubahan musim gitu. Di mana ini masyarakat Nepal juga menggunakan kalender sebagai pedoman untuk penentuan waktu dan aktivitas mereka begitu. pantas mereka sudah tahun berapa tadi? Tahun 2083 gitu. Jadi warisannya kalender ya? Ya, kalender ya yang sangat dominan sekarang gitu.
dia juga mempunyai tantangan, yaitu tantangan globalisasi dan modernisasi begitu, di mana karena sekarang mungkin banyak yang pergi ke negara Nepal dari negara lain begitu, di mana mereka lebih dominan memakai kalender Masehi ya. Tapi masyarakat Nepal itu tetap mempertahankan kalender tradisional itu, mereka tetap mempertahankan karena itu adalah warisan dan turun temurun begitu. Jadi mereka tuh sangat menjaga ya, Menjaga identitas budaya begitu ya. budaya Sekali ya. Mungkin hanya itu saja Mungkin ya. hanya itu saja sih. Baik. Oke. Jadi baik, negara Nepal itu merupakan salah satu negara ya yang terletak di Asia Selatan. Nah, ini juga memenuhi mata kuliah kita ya, mata kuliah Asia Selatan. Menurut teman-teman, mengapa kita perlu belajar mata kuliah Asia Selatan? Kalau menurut saya, mengapa penting kita belajar Asia Selatan ini, karena yang pertama itu kawasan Asia Selatan ini dia merupakan rumah bagi hampir seperempat populasi tertinggi di dunia. Maksudnya itu 25% penduduk di dunia ini berasal dari Asia Selatan. Nah, seperti wilayah India ini dia merupakan populasi paling banyak atau jumlah penduduk paling banyak terpadat di kawasan Asia Selatan. Seperti itu. Kalau yang kedua itu karena kawasan Asia Selatan ini sebagai kawasan yang menjadi tempat lahir-lahirnya agama-agama besar. Kalau setahu saya itu ada 2 agama besar yang lahir di kawasan Asia Selatan, yaitu yang pertama itu agama Buddha, itu dia lahir di kawasan Asia Selatan, tepatnya ada di Nepal. Nah, kalau agama Hindu dia lahir di India. Seperti itu kan, India juga masuk dalam kawasan Asia Selatan. Baik. Mungkin ada teman lagi yang ingin menyampaikan? Baik, kalau dari saya itu mengapa penting kita belajar tentang Asia Selatan, karena Asia Selatan itu merupakan tempat penting di mana pada zaman dahulu perdagangan itu dimulai dari sana ya. Pokoknya di Asia Selatan itu berperan penting dalam dunia perdagangan lah. Lalu di sana juga kita bisa melihat, dengan kita belajar Asia Selatan kita juga bisa melihat dan mengerti bagaimana masyarakat multi etnis dengan etnis yang begitu banyak bisa hidup saling berdampingan sehari-hari ya, seperti itu. Kalau mungkin dari saya itu mengapa penting kita mempelajari Asia Selatan itu, karena Asia Selatan itu memberikan kita pelajaran penting tentang kolonialisme, nasionalisme dan demokrasi dan pembangunan negara modern. Dan mengapa penting juga kita mempelajari Asia Selatan, karena Asia Selatan dapat memberikan kita pelajaran dan untuk memahami tentang hubungan antara agama, budaya, lingkungan dan identitas ini nasional gitu. Jadi kesimpulannya di sini negara Nepal itu merupakan salah satu negara ya yang terletak di Asia Selatan. Dan negara Nepal itu juga merupakan negara yang kaya akan budaya, sejarah serta warisan. Dan negara Nepal ini juga bagaimana mereka itu juga sangat menjaga identitas nasional mereka dengan cara mempertahankan. Dan dari negara Nepal kita menjadi tahu bahwa sejarah itu bukan hanya di masa lalu saja, tapi dia hidup sampai hari ini ya. Mungkin teman-teman setuju? Setuju. Ya. Sekian dari podcast ini, sampai jumpa Sekian dari podcast ini, sampai jumpa di lain hari. Dadah.